Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan sahabat Suluh Berkah bahwa hari ini sengaja saya awali dengan talbiyah dengan harapan ini adalah bagian dari ikhtiar kita sebagai tamu-tamu Allah, bagaimana seluruh rangkaian rukunnya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada satu hal yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian kita untuk melakukan umroh adalah yang pertama adalah berihram, berniat, memulai untuk melaksanakan umroh di mikot makani, di batas tempat di mana kita akan memulai untuk melaksanakan ibadah umroh. Jikalau kita berada di Madinah, maka kita akan mengambil mikot di Dzul Khulaifah atau di Bir Ali. Di Bir Ali itu kemudian kita pakai kain ihram, kita tanggalkan semua pakaian kita. Sekali lagi, kita tanggalkan pakaian kita, kemudian kita ganti dengan kain putih 2 lembar, 1 lembar melilit di bawah, 1 lembar melilit di atas, dan kemudian kita memulai dengan labbaik Allahumma umrata, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Saya niat berumrah dan aku haramkan dengan sebab umrah itu karena Engkau ya Allah. Mengharamkan untuk apa? Melakukan hal-hal yang sekiranya masuk dalam larangan ketika kita berihram. Kemudian kita lanjutkan untuk bertawaf. Tentu syaratnya tawaf, sekali lagi, dari Dzul Khulaifah atau dari Bir Ali, kita akan lanjutkan perjalanan ke Mekah. Setelah kita taruh barang-barang di hotel, kemudian kita bersiap-siap. Bila kita tidak punya wudhu, kita berwudhu. Karena apa? Syaratnya tawaf adalah suci badan dari najis dan dari hadas. Suci badan dari hadas besar maupun kecil. Dan kemudian rukunnya tawaf adalah dimulai dari Hajar Aswad, berputar 360 derajat, kembali ke Hajar Aswad lagi, kemudian berputar lagi dari Hajar Aswad, kembali ke Hajar Aswad lagi, dan itu kita ulang 7 kali putaran. Saat kita berputar 7 kali putaran ini, wajib hukumnya suci. Sekali lagi, wajib hukumnya suci. Suci dari hadas tentu. Hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas besar sudah pasti. Kalau hadas kecil aja tetap dalam posisi punya wudhu. Sekali lagi, tetap dalam posisi punya wudhu. Ingat, saat kita bertawaf, tetap punya wudhu. Wudhunya tidak boleh batal. Berbicara tentang wudhu itu, nanti kita akan bahas tersendiri. Karena apa? Ketika kita bertawaf kan berhimpitan dengan banyak orang itu.
baik muhrim, baik mahram maupun bukan mahram. Siapakah mahram itu? Orang-orang yang haram dinikahi dan menikahinya. Siapakah itu? Kedua orang tua, kedua mertua kita, kedua orang tua kita sampai ke atas, kedua mertua kita, saudara kita sampai ke bawah, anak kita sampai ke bawah. Itu adalah mahram, orang yang haram untuk dinikahi. Atau bersinggungan dengan yang bukan mahram. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Bagaimana ketika kita berhimpitan, bersinggungan dengan wanita yang mahram atau bukan mahram, bentuk himpitannya kayak apa, yang membatalkan wudhu kayak apa, yang menyebabkan tawaf kita ini batal kayak apa. Nanti akan kita bahas tersendiri. Tapi paling tidak, saat kita ini bertawaf mengelilingi Ka'bah, sekali lagi, bertawaf mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad, dimulai dari mencium Hajar Aswad, karena ketika kita mencium Hajar Aswad, tidak mungkin kita langsung mencium ke Hajar Aswadnya. Tapi cukup dengan isyarat, kita arahkan telapak tangan kita ke arah Hajar Aswad, kita toleh, tetap posisi kita maju menghadap ke depan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita kecup. Setelah itu kita berputar. Dan saat kita berputar disunahkan untuk banyak-banyak membaca doa. Dan di situ di buku manasik sudah ada doa-doanya. Tapi jika tidak sempat, bisa doa yang lain. Dengan satu catatan, ingat, putarannya 7 kali putaran. 7 kali putaran. 7 kali putaran. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Sahabat suluh berkah, setelah kita selesai tawaf 7 putaran, kita sholat sunnah tawaf di belakang Makom Ibrahim, luruskan dengan Ka'bah, dengan multazam, karena dengan harapan habis itu kita langsung berdoa di depan multazam. Setelah berdoa, kita minum zam-zam sambil membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sambil kita nunggu, kalau kita ini berombongan, nunggu dengan jamaah yang lain, ya, nunggu dulu di sini, di tempat ini, selesai kita tawaf, sekali lagi, selesai kita tawaf 7 putaran ya, 7 putaran, kemudian kita sholat sunnah tawaf di belakang Makom Ibrahim, ya. Saya ulang lagi, kita tawaf tadi dimulai dari mana? Dari Hajar Aswad, ya. Dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Telapak tangan diarahkan ke Hajar Aswad ya. Telapak tangan diarahkan ke Hajar Aswad. Setelah itu kita kecup, berputar, mengelilingi Ka'bah. Dan disunahkan kita banyak berdoa di situ. Dan jika sempat buka buku manasik, dibuka doa di buku manasik itu. Jika berombongan, nanti akan dibimbing oleh pembimbing. Tapi jika sendiri, buka itu buku manasik itu. Silakan berdoa. Berdoa apapun boleh di situ. Ya, berdoa. Dan berakhir mana? Di Hajar Aswad. Diulang 7 kali. Setelah itu kita sholat sunnah tawaf di belakang Makom Ibrahim. Belakang Makom Ibrahim, bila perlu agak bergeser sedikit, arahkan dengan pintu Ka'bah atau arah multazam. Multazam itu apa? Area
antara area antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya multazam, ya. Sekali lagi, area antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu adalah multazam. Kita berdoa di situ. Setelah selesai berdoa, kita disunahkan minum air zam-zam. Nah, ini nanti ya, jangan lupa ya, zam-zam sudah diambil dulu ya, biar nanti tidak berebut untuk ambil zam-zam. Sebelum sahabat suluh berkah, sebelum jamaah itu untuk bertawaf, siapkan zam-zam dulu. Zam-zamnya ditaruh di botol, taruh di tas, koper itu ya, tas paspor itu ya, yang kemudian sudah berubah menjadi tas yang dibawa kemana-mana untuk barang bawaan keperluan harian. Taruh di situ dengan harapan selesai sholat, selesai berdoa, membaca, meminum zam-zam, seraya membaca doa apa tadi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa artinya? Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, as'aluka, mohon kepadamu, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan, rizki, wasi'a, yang lapang. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa shifaan, obat min kulli saqamin, dari segala penyakit, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, ya arhamar rahimin, wahidat yang maha merahmati. Mudah-mudahan berjalan dirahmati oleh Allah. Seraya itu kemudian menunggu jamaah yang barangkali tawafnya masih menyusul agar bersama-sama ya, bersama-sama menuju ke tempat sa'i. Sahabat Suluh Berkah, setelah kita selesai dari tawaf tadi, disunahkan sholat dan berdoa, kemudian disunahkan pula minum air zam-zam tadi, kita melanjutkan rangkaian rukun umroh berikutnya, yaitu sa'i. Kita awali di sa'i ini, kita mulai di sini, dan sebelum kita mulai, karena di dalam tafsir Ibnu Katsir, saat Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk memanggil manusia setelah beliau diperintahkan membangun Ka'bah, dan kemudian di dalam satu riwayat, ketika Allah memanggil, Nadin wa alainal balag, tugasmu memanggil, selanjutnya urusan saya, maka panggillah. Maka sebelum mulai, nanti kita kasih kesempatan untuk manggil saudara-saudaranya. Karena di dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim itu memanggil di atas batu besar. Riwayat yang lain memanggil di Bukit Sofa ini. Riwayat yang lain di Abi Jabal Qubais. Silahkan dipanggil. Dan kita berdoa kepada Allah, karena disunahkan saat memulai sa'i di Bukit Sofa ini, karena sa'i itu adalah di Bukit Sofa. Sa'i itu adalah berjalan cepat dari Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah. Jadi jalan 7 kali, start dari Sofa menuju Marwah, balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah, balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah, balik lagi ke Sofa, dan di perjalanan yang ketujuh berakhir di Marwah. Sebelum dimulai, berdoa menghadap ke Baitullah, dan rangkaian berdoa sebagaimana yang ada di dalam buku bimbingan manasik. Saat itu, sekarang kita panggil saudara kita, ayo kita menjadi tamu Allah ke Baitullah. Dimulai dari Sofa. Sekali lagi, perjalanan sa'i dimulai dari Sofa. 7 kali perjalanan berjalan cepat dari Sofa Marwah, dan berakhir di
di Marwah. Dan semangat karena sa'yan itu adalah kerja keras, berusaha. Karena apa? Perjalanan cukup kalau kemudian ini harus fisik loh ya. Kekuatan fisik perlu. Karena itu sahabat Sulul Berkah yang kebetulan sedang persiapan untuk umroh, sekarang mulai lebih banyak berjalan ya. Jalan. Paling tidak 5 sampai 10 kilo ya. Karena apa? Dari tawaf hingga sa'i butuh sekitar waktu 2 jam. Sekitar 2 jam. Karena itu perjalanan ini dari sa'i, dari Sofa, Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, dan berakhir di Marwah. Satu perjalanan dari Sofa ke Marwah itu satu, dihitung satu ya. Kemudian dari Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah 3, kemudian Marwah ke Sofa 4, Sofa ke Marwah 5, Marwah ke Sofa 6, dan terakhir Sofa ke Marwah 7. Dan di putaran ke-7 itu dilanjutkan rukun berikutnya, yaitu apa? Menggunting rambut atau tahallul. Sahabat Sulul Berkah, setelah kita menyelesaikan sa'i, sa'a, yas'a, sa'yan, secara bahasa adalah bekerja keras, berusaha, tapi secara syara adalah berjalan 7 kali perjalanan dari Sofa, Marwah ke Sofa, 7 kali perjalanan. 7 kali perjalanan. Kemudian berakhir di Marwah. Rukun berikutnya, ihram, tawaf, sa'i, cukur. Rukun yang keempat adalah tahallul. Tahallul dari kata tahallala, ya tahallalu, tahallulan. Apa artinya? Melepaskan diri dari ikatan-ikatan ihram. Melepaskan diri dari ikatan-ikatan ihram. Karena setelah bertahallul, itu adalah sudah terlepas larangan-larangan ihram. Tahallul minimal menggunting rambut 3 helai. Sekali lagi, minimal menggunting rambut 3 helai. Maksimal dicukur habis. Karena Rasulullah mendoakan, Allahumma fir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang mencukur rambutnya. Mencukur rambutnya. Karena orang yang menghabiskan mencukur rambutnya, didoakan oleh Rasulullah, terampuni dosa-dosanya. Dan setelah kita selesai tahallul dan kita lakukan secara berurutan dari berihram, tawaf, sa'i, cukur, itulah yang disebut dengan tertib sebagai rukun yang kelima. Sahabat Sulul Berkah, itulah materi buat bimbingan umroh kita. Sekali lagi umroh kita, dan insya Allah ya, semoga perjalanan kita di tanggal 19 Maret besok dalam tajuk Umroh Napak Tilas diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu kita rencanakan kita badali besti kita, orang yang kita sayangi, orang kita yang kita cintai, yang telah meninggalkan kita, sebagai tanda kalau kepada orang tua, sebagai waladun solihun yad'ulah, anak solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kepada kakek, nenek, kita badali untuk ambil umroh berikutnya. Niat kita membadali beliau dengan harapan mudah-mudahan lahirnya kita, hadirnya kita, termasuk anak yang solih, anak yang senantiasa
mendoakan orang tua, yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi anak yang soleh, anak yang punya kemanfaatan buat orang tua kita. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggalkan kita bangga memiliki kita sebagai putra-putri beliau. Dan mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi anak yang soleh. Saya kira itu. Sahabat Suluh Berkah, bagi Anda yang baru bergabung, silahkan Anda subscribe. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.